Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Reni selaku pengampu mata kuliah Manajemen Risiko. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai kasus PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Anggi Hairani dengan NPM C10230139. Nama saya Jasmine Fadia Syahrianti dengan NPM C10230141. Nama saya Rizka Sala Indriani dengan NPM C10230145. Baik, sebelumnya izinkan kami membacakan narasi kasus terlebih dahulu dari PT Sri Rezeki Ispan, yaitu adalah mengalami penurunan kinerja akibat penurunannya permintaan global dan beban utang yang sangat tinggi. Nah, perusahaan ini mengalami kesulitan likuiditas dan gagal memenuhi kewajiban utangnya hingga masuk proses pilot. Boleh selanjutnya? Oke, selanjutnya itu ada tujuan utama perusahaan manufaktur seperti Sritex. Yang pertama itu ada tujuan strategis menjadi penyedia solusi tekstil satu atap, one stop textile solution, yang mendominasi pasar global mulai dari permintaan, penurunan, pencelupan hingga garmen. Lalu ada tujuan operasional menjaga efisiensi rantai produksi yang sangat panjang agar tetap kompetitif dalam harga, namun unggul dalam kualitas produk yang sesuai standar internasional. Lalu yang ketiga itu ada tujuan finansial dan keberlanjutan, menghasilkan arus kas yang stabil untuk membiayai operasional yang padat modal, kapital intensif, membayar kewajiban utang, serta memberikan imbal hasil bagi pemegang saham melalui pertumbuhan jangka panjang, going concern. Selanjutnya, itu ada identifikasi risiko utama yang menyebabkan kegagalan perusahaan. Yang pertama ada risiko pasar dan strategis, yang di mana penurunan permintaan global akibat perlambatan ekonomi pasca pandemi dan perubahan tren konsumsi dunia. Selain itu, gempuran produk tekstil murah dari negara lain mempersempit pangsa pasar Sritex. Lalu ada risiko keuangan yang terlalu tinggi dibandingkan dengan ekuitas. Penggunaan utang jangka pendek untuk investasi jangka panjang menciptakan ketidakseimbangan struktur modal. Lalu yang ketiga itu ada risiko nilai tukar sebagian besar utang Sritex dalam mata uang dolar. Sementara pendapatan tertekan. Pelemahan rupiah membuat beban utang membengkak secara drastis. Selanjutnya, ini ada risiko reputasi yang dimana gagal bayar pada bunga obligasi dan pinjaman bank menurunkan kepercayaan investor dan lembaga pemeringkat kredit yang mengakibatkan akses pendanaan baru tertutup. Lalu yang terakhir itu ada risiko hukum yang dimana gugatan PKPU penundaan kewajiban pembayaran utang dari vendor yang akhirnya berujung pada keputusan pilot oleh pengadilan niaga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya kami memasuki mengapa risiko likuiditas, maaf, mengapa risiko likuiditas ini menjadi sangat krusial? Nah, hal ini menjadi krusial karena menentukannya kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, Sritex ini mengalami tekanan likuiditas berat yang akibatnya pendapatan menurun drastis. Sementara kewajiban utang terutama dalam USD termasuk terus meningkat akibat depresiasinya rupiah. Nah, ketidakmampuan menjaga arus kas menyebabkan perusahaan gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang sehingga berujung pada pembatalan PKPU dan dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang. Adapun hubungan risiko bisnis dan risiko keuangannya, ini memiliki hubungan yang sangat erat.
Karena dalam kasus Ritex ini, resiko bisnis berupa penurunan permintaan global dan disrupsi rantai pasok menyebabkan penurunan pendapatan. Nah, kondisi ini memperbesar resiko keuangan karena perusahaan terus tetap menanggung beban utang dan biaya operasional yang tinggi. Jurnal menegaskan bahwa kegagalan mengintegrasikan resiko bisnis ke dalam kebijakan keuangan atau struktur modal dan manajemen utang. Hal ini menjadi faktor utama yang mempercepat kebangkrutan Sritex. Boleh selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada strategi apa yang dapat dilakukan untuk mencegah kebangkrutan. Yang pertama, itu perbaikan arus kas atau cash flow dengan menekan biaya operasional, meningkatkan efisiensi produksi, dan mengurangi pengeluaran yang tidak produktif. Yang kedua, restrukturisasi utang, seperti perpanjangan jatuh tempo, penurunan bunga, atau konversi utang menjadi ekuitas agar beban keuangan berkurang. Yang ketiga, diversifikasi pasar dan produk, sehingga perusahaan tidak terlalu bergantung pada satu produk global atau jenis produk tertentu. Selanjutnya, bagaimana peran manajemen risiko dalam restrukturasi utang? Yang pertama, itu mengidentifikasi dan memetakan risiko keuangan, seperti risiko gagal bayar, risiko likuiditas, dan risiko suku bunga. Yang kedua, membantu manajemen dalam negosiasi dengan kreditur dengan data dan analisis risiko yang kuat sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga, memantau dan mengendalikan risiko agar perusahaan tidak kembali mengalami masalah keuangan yang sama. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.